Bang, Iya, gimana? Baru datang ya? iya bang, tadi habis ada urusan sama temen. Oh, tadi namanya siapa? Nama gue bang, Iya, nama namanya gue Syawal Alibi. Syawal Alibi. Iya, Kelas berapa sekarang? kelas 11. Terus umurnya berapa sekarang? Masih Umur 17-an bang. 17 ya? Iya, Berarti baru punya KTP? baru. Baru punya KTP. Hmm. SMA di mana sih? SMA di Bina Bangsa. Bina Bangsa. Iya, Bina Bangsa. Oh, lu temennya ini ya? Temennya si Dul ya? Iya. Iya. Tangga gue itu si Dul. Oh, Iya. mas tangga itu. Iya, benar. Iya. Tangga Dul. Kira penisanya mukanya nggak asing gitu loh. Muka saya. Iya. Mukanya nggak asing, makanya dilihatnya oh ternyata temennya si Dul. Iya. Satu SMA berarti ya? Iya, satu SMA cuma beda kelas doang bang. Beda kelas. Beda. Lu ngambil jurusan apa? Gue IPA bang. IPA. Iya. Kalau si Dul IPS. Dulu IPS. Gimana mau ketemu di sini? Mau ada apa? Mau cerita gue bang. Gue ada masalah nih bang. Oh, Antara. ya udah terlalu sebelum cerita nih ya, gue mau ngasih tau dulu nih sebelum kita mulai. Mungkin ada beberapa dulu kayak gue mau ngasih tahu kalau misalkan lu cerita ya cerita aja, kalau sama gue mah santai gitu. Ini kayak bahasa lu gue aja apa biar lebih enak gitu loh buat dilunya, biar lebih enak gitu ya. Terus juga kalau mau cerita ya silahkan gitu, aman lah insya Allah kalau misalkan cerita di sini, karena kita tuh sebagai konselor tuh ada asas kerahasiaan buat ngejaga rahasia dari kliennya kayak gitu. Ya silakan kalau misalkan berhubung ini juga masih ada waktu banyak ya. Sebelumnya mau tanya dulu nih, mau cerita apa kira-kira? Gini bang, jadi gue tuh ada masalah di rumah ya, sama orang tua mengenai kuliah kelas gue, SMA gue, dan sama orang tua juga. Jadi bermasalah gitu bang. Terus? Jadi tuh gue kayak ada masalah di sekolah, gue kayak ada kecet gitu lah sama guru. Kecet tuh tau gak bang apaan? Ya kayak berantem lah ya, Iya, ada kayak, itu ada omongan berantem sama guru. Jadi tuh iya. gue berantem sama guru biologi gue, gara-gara gue masuk di jam pelajaran pertama doang, di jam kedua gue cabut. Jadi pas gue cabut, gue dipanggil sama guru BK, sampai orang tua gue dipanggil juga. Akhirnya gue kena sama orang tua gue, sama guru BK semua, dan akhirnya nilai biologi gue 0 bang. Jadi emang kamu sering cabut-cabutan ya? Iya bang. Sering cabut-cabutan ya? Kalau gue juga tergantung gimana guru yang ngajar bang, dan itu gue gak suka banget sama gurunya. Kenapa? Apa yang nggak bikin lo nggak suka? Nah jadi itu gurunya kayak keras bang, bukan keras kasarannya lah, dia kasar gitu, bukan keras, lebih ke kasar. Lebih ke kasar Iya, berarti ya? jadi apa-apa tuh mukul. Sedangkan gue tipikal orang yang nggak suka di gas, apalagi dipukul. Makanya gue kadang suka cabut-cabutan daripada gue ngelawan gitu bang. Gue ngerti perasaan lu sih. Godin cewek itu sih? Cewek, Cewek. sebut nama boleh nggak bang? Iya boleh, nggak apa. Namanya Bu Novida, dipanggilnya Butet. Butet. Butet, Butet tuh panjang gitu. emang Butet, dia orang Medan. Oh, Iya. kirain Butet ini yang dari buset. Enggak, Butet. emang Butet bang. Namanya Navida. Navida apa gitu, gue lupa nama panjangnya bang. Dipanggilnya Butet. Ya emang suka main tangan apa gitu. Iya, jadi tuh kalau dia marah, dia nggak mulutnya doang yang berbicara, tangannya juga mukul bang. Terus perlakuan sama siswa-siswa yang lain gimana? Ya sama bang. Jadi tuh kalau emang benar-benar dia tuh tergantung mood. Kalau lagi hari itu mood lagi jelek nih, lu ledekin atau lu bercandain atau lu nggak ngertiin tugas dia lah, itu lu bisa dipukul sama dia. Nah makanya kadang gue kalau pelajaran dia tuh datang di awal doang, habis itu gue cabut karena gue udah muak banget ngeliat teman gue dipukul lah, daripada gue bacot ke dia atau ngelawan ke dia. Lebih baik gue nggak usah ngeliat sih gitu, makanya gue cabut bang. Jadi korbannya juga nggak cuma lu doang ya? Iya, nggak gue doang, banyak banyak bang. ya. Kalau misalkan bisa itu udah masuknya udah ke kekerasan sih. Iya bang. Udah masuk ke kekerasan. BK-nya ada di sekolah kan? Ada bang, dan gue juga cerita ke guru BK gue bang, tapi emang dari guru BK gue juga gak ada tindakan. Kalau jadi guru BK-nya nggak ada respon sama sekali? Ada Atau respon, menindaklanjuti? cuma respon doang, nanggapin cerita gue, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Jadi nggak ada tindak lanjut Nggak ada, untuk ke cuma- atas ya? Nggak ada, cuma cerita doang, sekedar cerita.
dia dengerin cerita gue, alasan kenapa gue gak pernah masuk, udah gitu doang, nggak ada tindak lanjut lagi dari guru dia, dari guru itu gue, sampai nilai gue kosong pun guru BK gue nggak bertindak, cuman gue disuruh minta maaf, padahal ya gue ngerasa nggak bersalah lah ya, karena gue masih umur segini juga. Berarti ya lu udah pernah cerita ke guru BK lu Udah mengenai ini berarti ya? udah Nah terus kalau misalkan masalah lu nih, kan tadi kan katanya lu masalahnya ke orang tua. iya. Nah itu masalahnya gimana kalau Nah, ke orang tua? jadi gara-gara gue bermasalah sama guru itu, di akhir semester nilai gue biologi gue 0, ya otomatis orang tua gue dipanggil bang. Nah pas orang tua gue dipanggil, ya gue kena sama orang tua gue, kalau bisa sekolah kayak gini nilai lu 0. Nah itu kayak gue makin down aja bang, udah dari guru gue kena, dari orang tua juga kena. Berarti lu diomelin juga sama orang tua? Iya diomelin juga bang. Itu pas lu kelas berapa? Itu pas gue kelas 11. Pas lu kelas Iya. 11. Nah tapi akhirnya gimana? Pas kelas 10 bang, itu bang 10 akhir. 10 akhir. Iya. Tapi untuk akhirnya gimana? Lu naik apa enggak? Naik tetap, tapi gue harus minta maaf ke guru BK gue, ke guru biologi gue itu. Dan katanya gue udah minta maaf ke guru biologi gue, katanya nilai bakal dinaikin, tapi nyatanya tetap nilai pas-pasan di 75 itu. Dan sampai sekarang gue masih kesal sama guru itu, Gara-gara ya itu nilainya segitu-segitu aja. walaupun minta maaf pun. Watak gurunya tuh lebih ke apa sih? Ya mungkin karena emang dia kan orangnya keras sih, lu tau kan orang Medan gimana kerasnya. Iya. Tapi mungkin karena emang dia perempuan juga, refleks tangannya ada bang, makanya kayak kerasnya dia itu sambil mukul juga bang. Kadang gue pernah dipukul sampai 3 kali gara-gara, iya emang salah gue sih, gue ngobrol, tapi maksudnya kan bisa bilangin pakai mulut. Iya. Dan itu dia nggak pakai bilangin pakai mulut, tuh jangan berisik, dia langsung nyamperin gue, langsung mukul gue 3 kali bang. Langsung pakai tangan berarti. Langsung main tangan dulu. Iya. Gitu. Jadi udah benar-benar ibarat kan ini guru udah melakukan tindakan kekerasan banget lah ya. Udah apa-apa main tangan gitu. Iya. Kalau untuk tadi kan gue tanya lagi ya, kalau untuk kayak siswa yang benar-benar tiap hari rajin kayak gitu gimana? Kalau tiap hari rajin ya paling teman-teman gue cuman kena bad moodnya dia doang. Jadi bad moodnya dia tuh dia ngomel-ngomel gak jelas, tapi gak kena pukul. Tapi kalau yang bandel kayak gue itu mana bandel lah, nah itu kena pukul. Tapi kalau teman-teman gue yang rajin, yang emang dia lagi gak mood, kadang dia cuma kena omel doang. Berarti dari situ juga ya itu guru juga udah nggak baik ya, bawa mood ke Iya. juru mengajar. Walaupun moodnya jelek, jadi kita kena juga. Berarti dari situ emang udah nggak baik lah ya. Iya. Nah jadi gimana kamu udah berhasil minta maaf sama guru kamu? Aku udah niatan minta maaf, dan itu juga pun udah dimaafin juga. Tapi ya akhirnya nyatanya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sama 75. Sama, masih sesuai KKM lagi. Jadi ya sekarang pun jadi masih males juga sama dosen, sama guru itu. Nah kalau misalkan untuk hubungan kamu sama orang tua gimana? Sama orang tua sih cuma dimarahin seketika sih, tapi lebih ke down sama sikap gurunya itu. Lebih ke dan sikap gurunya. Karena Tapi orang tua masih percaya kan? soalnya sikap downnya itu karena ini mata kuliah penting, pelajaran penting loh, pelajaran biologi itu benar-benar penting. Pelajaran ya, kalau di IPA emang benar Pilihan pelajaran yang udah pasti lah ya, yang udah pasti harus nilainya bagus gitu. Iya. Bukan pilihan lagi sih, emang udah mata wajib. kuliah jurusannya kan. Iya. Udah emang pelajaran jurusan. Terus berarti hubungannya nih kamu udah kelar ya. Nah jadi yang pengen kamu selesaiin ini apa sama guru ini? Aku pengen ini aja sih bang, pengen kayak bye-bye aja sama gurunya. Soalnya kan katanya kalau kita ada masalah sama guru, mata pelajaran pun gak akan masuk kepala. Nah gue pengen bye-bye aja sama guru, biar gue bisa mempelajari dengan baik mata kuliah itu. Berarti sampai sekarang juga masih diajarin? Masih. Oh jadi sama gitu ya gurunya? Iya.
Nah kalau misalkan masih diajar dia, berarti ya emang kamu harus minta maaf gitu. Tapi ya mungkin gimana dari kamunya harus bisa buat ngendaliin mood kamu gitu loh. Moodnya gimana, mood kamunya dulu ini mungkin berawal dari kamunya sendiri kan, karena bukannya ya kamu nggak apa-apa bolos kayak oke okay, kalau misalnya sekali dua kali, tapi eh, sekolah kan itu kan penting, apalagi mata pelajaran biologi yang penting lah di jurusan IPA. Ya kamu mau gak mau ya harus ikuti apa yang dia mau gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana? Gini bang, gue tipikal orang tuh yang suka nggak nurut bang. Makanya gue bingung kadang buat ngelawan nurut gue sendiri gimana. Gue ngelawan sikap gue sendiri, perilaku gue sendiri ke orang lain itu gimana. Karena gue kayak buat ngelawan diri gue sendiri gue nggak bisa bang. Jadi kayak semisal walaupun lu nyuruh gue buat minta maaf sama dia, kadang gue suka sama diri gue sendiri itu ngadu. Kenapa gue harus minta maaf gitu? Karena emang ya lu ngerasa lu nggak salah kayak gitu. Oke, berarti coba lu gini aja, lu ngebayangin coba posisi lu jadi dia lah gitu. Lu ngelihat diri lu yang kayak begitu dan lu sebagai dia jadi guru, kira-kira lu bakal gimana? Ya Ngadepin sesuai yang kayak gitu. kalau gue bakal menyesuaikan bang. Menyesuaikan. Jadi kayak ya gue bakal menyesuaikan. Kalau anak itu keras ya gue nggak harus keras. Makanya terkadang ketika gue keras, gue ketemu sama guru yang keras, itu nggak bakal masuk. Makanya gue juga nggak pernah masuk jadi mata kuliah pelajaran dia, karena ya sama-sama keras. Gue keras, dia keras. Makanya cara gue ke murid, misal gue jadi guru, itunya murid, gue punya murid yang keras, ya gue otomatis harus jadi lunak biar nggak ngadu. Ya kalau misalkan ini kan ibaratkan lu lagi ngeliat diri lu sendiri. Ketika lu dikerasin balik kayak gitu kan, berarti lu juga ngelawan kan. Kalau misalkan lu dilunakin, apakah lu ngelawan juga? Apa malah seenaknya? Enggak bang, kalau gue tuh orangnya respect bang. Gue ketika sama seseorang udah respect itu, gue bakal ya manut, nurut, dan gue bakal bayar sama dia. Tapi ketika gue udah hilang respect, misalnya gurunya udah kayak gitu ya gue gak bakal respect lah sama dia kayak gitu. Ya biar gimana pun ya dia guru kamu sih. Iya mau, tapi mau gimana lagi bang, gue kayak gini. nggak ada guru yang lain buat di sekolah kamu tuh? Nggak ada, cuma dia doang. Iya, guru biologi cuma dia doang. Ya berarti ya kamu harus belajar sih ya. Emang gue tahu masa-masa lu tuh masa-masa remaja lah, masa-masa lu cari jati diri lu. Tapi buat kedepannya tuh kalau gue bilang nggak baik buat lu sendiri kayak gitu ya. Tapi itu tergantung dari lu nya. Mungkin di satu sisi lu bisa, kalau lu belum puas atau lu belum bisa ikhlas, mungkin lu bisa ngadu dulu. Lu ngadu ke capsir atau ke capset atau wali kelas lu dulu. Lu ngadu tentang perlakuan guru ini. Lu ngadu ketika emang lu udah ngadu ke BK dan wali kelas, ternyata masih sama aja kayak gurunya kayak gitu juga, tetap aja ya mau nggak mau di situ ya. Lu kalau misalkan lu mau bertahan di situ ya lu harus nurutin apa kata dia. Lu harus berusaha nurunin ego lu, karena nggak selamanya ego kita yang menang gitu. Nggak selamanya kita benar, nggak selamanya juga ya kita salah juga, nggak selamanya juga. Ada kalanya kita benar, ada kalanya kita salah. Ya berarti di situ ya lu mau nggak mau ya harus nurunin ego lu di situ. Gue tahu ego lu pasti tinggi, pasti lu kayak gini sih ngapain gue minta maaf, orang gue nggak salah. Lu pasti ngerasain gitu. Tapi kalau misalkan yang gue lihat di sini posisinya ya, kalau misalkan dibilang lu langsung dipukul ya mungkin guru itu di satu sisi mungkin udah karena kesel dan udah capek lah ngeliat tingkah lu yang kayak gitu, terus-terusan cabut seenaknya di sekolah. Ya mungkin di situ faktornya ada juga di situ. Ada faktor di situnya sehingga guru itu ya emang langsung mukul, karena emang benar-benar
ya tadi yang lu bilang kan wataknya kan emang keras kan, Mm-mm. emang orang Medan juga ya, berarti emang mau nggak mau ya, ya emang bocahnya begitu, emang orangnya begitu. Jadi lu yang harus mencoba buat respect sama dia gitu. Lu yang harus bisa coba buat nurunin ego lu lah, buat minta maaf ke dia, karena ya buat kebaikan lu juga. Gue ngasih tau kayak gini ya buat kebaikan lu. Kalau misalkan eh, lu nggak begitu ya mau sampai kapan lu kayak gitu. Gimana, udah apa ada lagi? Itu doang sih paling bang, yang baru-baru akhir-akhir terakhir inilah masalah ambek dulu. Terus ada lagi yang pengen diceritain nggak kira-kira? Atau ada yang belum lega, ada yang masih ganjel? Belum ada sih bang, cuman ini dulu aja. Ayo udah berarti mungkin minggu depan kita lanjutin lagi kali ya. Kalau misalkan ini nanti gue WA lagi aja, kalau enggak lu ngabarin gue buat kita ketemuan lagi di mana, nanti kita ngobrol lagi. Kalau misalkan lu masih belum berhasil buat nyoba minta maaf sama guru lu. Oke. Ya ingat kata gue aja, ya lu harus bisa nurunin ego lu tadi. Ya, ego lu nggak selamanya benar gitu loh. Jadi ya lu harus bisa ngelihat sudut pandang orang banyak gitu. Kalau misalkan sudut pandang orang banyak ya kayak gimana lu harus bisa menilai lah di situ ya. Oke, ngerti ya? Iya bang. Ayo udah. Oke, gua akhiri ya mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang, gue pamit ya bang. Iya, hati-hati ya. Ya bang.